Indonesia hilang status negara pasaran membangun? Apa yang dah jadi? Indonesia kini berdepan satu ujian besar yang boleh memberi kesan kepada ekonomi dan pasaran saham negara tu. General importer. Kita masih lagi secara umum kita dipanggil apa tu net energy exporter, especially on gas. Kita dalam keadaan tu boleh katakan secara perbandingan we are in a better position lah. Lepas tu mungkin ringgit tidaklah seteruk seperti yang berlaku di Indonesia. Dan Indonesia pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Kalau lu sedang investasi di bursa saham Indonesia, 1 minggu ke depan akan ada peristiwa yang sangat penting buat lu perhatikan. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Lagi, jadi Google memutuskan untuk investasi di Malaysia dibandingkan Indonesia nih, Pak. Salah satunya faktor banyaknya potongan kalau misalnya mereka ya investasi di Indonesia. Menurut Pak Franky gimana nih? Benar. Spending the night in Dixon. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya ya. Nah, di sini ada berita terbaru. Nah, ini ada juga pembahasan daripada orang Malaysia mengenai ekonomi di negara kita, di Indonesia ya. Katanya di sini Indonesia hilang status negara pasaran membangun. Nah, kenapa itu ya? Nah, katanya di sini Indonesia kini berdepan satu ujian besar yang boleh memberi kesan kepada ekonomi negara kita. Oke, nah nanti kita akan tonton dulu videonya, baru kita akan bahas ya. Nah, ini juga ada katanya MSCI review. Kita tengok macam mana ke depannya. Nah, katanya 1 hari besok lah ya. Nah, penentuan kalau misalnya bursa saham di Indonesia ini positif, ya kita akan terus maju. Nah, tapi kalau hasilnya negatif, Indonesia akan kehilangan pelabur-pelabur besar yang meletakkan sahamnya di negara kita. Oke teman-teman, so mari kita tonton video. So langsung saja jump ke videonya. Indonesia hilang status negara pasaran membangun? Apa yang dah jadi? Indonesia kini berdepan satu ujian besar yang boleh memberi kesan kepada ekonomi dan pasaran saham negara tu. MSCI ni tengah nilai sama ada Indonesia ni layak ke tak untuk dikekalkan sebagai pasaran membangun ataupun diturunkan kepada status pasaran sempadan. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, kenapa perkara ni penting? Jawapannya mudah. Banyak dana pelaburan antarabangsa menggunakan penilaian MSCI sebagai panduan sebelum melabur. Jika status Indonesia diturunkan, penganalisis anggarkan lebih 55 bilion boleh lenyap dari Indonesia. Benda ni dah mula bagi kesan kepada pasaran. Indeks saham utama Indonesia dah jatuh hampir 31% tahun ni, manakala hampir 4 bilion dolar dana asing dilaporkan telah lenyap daripada pasaran saham negara tersebut. Tapi cabaran Indonesia tak berhenti kat situ. Nilai mata wang rupiah pun terkesan disebabkan harga minyak dunia naik dan defisit belanjawan yang semakin besar. Pada masa yang sama, beberapa isu melibatkan dasar kerajaan dan siasatan rasuah pun buatkan pelabur jadi ragu-ragu. Walaupun begitu, masih ada pihak yang optimis terhadap masa depan Indonesia. Negara itu masih mempunyai kelebihan seperti ekonomi yang besar, sumber asli yang banyak dan pasaran pengguna yang luas. Kerajaan juga sedang mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan keyakinan pelabur dan menarik lebih banyak pelaburan asing. Kini semua mata tertumpu kepada keputusan MSCI. Jika Indonesia berjaya mengekalkan status pasaran membangun, keyakinan pelabur mungkin dapat dipulihkan. Tetapi jika berlaku penurunan taraf, pasaran kewangan negara itu mungkin berdepan tekanan yang lebih besar. Persoalannya, adakah Indonesia mampu meyakinkan pelabur global untuk terus kekal? Nak tahu info menarik tentang ekonomi dan pasaran kewangan? Follow Intraday sekarang. Jumpa next video. Kalau lu sedang investasi di bursa saham Indonesia, 1 minggu ke depan akan ada peristiwa yang sangat penting buat lu perhatikan. Besok akan ada satu pengumuman yang efeknya tuh besar banget, menentukan miliaran dolar dana asing yang ada di bursa saham Indonesia. Namanya itu MSCI Review. Kalau hasilnya positif, IHSG bisa dapat napas baru dan bullish lagi, tapi kalau
hasilnya negatif, dana asing bakal keluar tambah banyak, foreign outflow tambah besar, dan saham kita bisa anjlok lagi. Nah, dalam waktu dekat, MSCI akan mengumumkan hasil Global Market Accessibility Review 2026 ini, yang menilai apakah pasar modal Indonesia udah cukup transparan dan mudah diakses oleh investor asing. Ini akan menentukan apakah pasar modal Indonesia tetap aman sebagai emerging market atau malah turun ke frontier market. Skenario positifnya, jika MSCI menilai bahwa reformasi di bursa saham Indonesia kita sudah memadai, risiko downgrade bisa berkurang dan kita tetap stay di emerging market, dana asing foreign inflow bisa masuk kembali, di mana ini akan menjadi sentimen positif untuk IHSG, saham-saham big banks kayak BCA, Mandiri, BRI, BNI akan mendapatkan booster juga, karena mereka merupakan bobot terbesar di MSCI Indonesia. Skenario negatifnya, kalau misalkan MSCI belum puas, risiko downgrade masih ada, kita ada kemungkinan masuk ke frontier market, IHSG bisa tambah tertekan, rupiah bisa melemah lagi, dan saham yang sensitif banget sama kepemilikan dana asing bisa sangat anjlok parah. Kalau menurut lo gimana? IHSG bakal bullish atau bearish lagi? MSCI. Beberapa hari lalu, pasar saham Indonesia itu diberhentikan 2 kali hanya karena satu perusahaan, yaitu MSCI. Apa itu MSCI? Sini gue simpelin. MSCI itu singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Ini adalah perusahaan riset yang ngumpulin ribuan saham dari berbagai negara, lalu mengelompokkannya ke dalam sebuah daftar yang disebut dengan indeks. Contohnya ada MSCI ACWI atau All Country World Index. Ini mencakup saham dari negara maju dan negara berkembang. Ada MSCI World Index. Ini mencakup saham-saham dari 23 negara maju saja. Selanjutnya MSCI Emerging Markets. Ini mencakup saham-saham dari negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat seperti China, India, termasuk Indonesia. Ada juga MSCI Frontier Markets. Ini negara yang pasarnya itu lebih kecil dan kurang liquid dibandingkan dengan emerging markets seperti Sri Lanka, Pakistan, ataupun Vietnam. Indeks yang dibuat oleh MSCI itu biasanya dipakai oleh perusahaan aset manajemen. Kalian tahu nggak, Malaysia mencatat 47% lonjakan investasi asing tahun ini. Kenapa? Karena perusahaan global lagi cari insurance policy di luar China, dan ASEAN jadi jawabannya. Tiba-tiba Malaysia jadi sweet spot, stabil, lebih murah dari Singapura, dan sudah jadi pusat semiconductor. Hasilnya, dalam 9 bulan, Singapura, Amerika Serikat, China masukin 150 miliar ringgit, bukan buat mall, tapi buat chip factory, data center, EV parts, medical tech. Penang, Johor, Kedah sekarang naik jadi tech hub. Lebih banyak kerja skill, gaji lebih tinggi, SME supply chain juga ikut tumbuh. Tapi ini nggak otomatis buat semua orang. Kalau kita kurang engineer di Malaysia, teknisi, desainer, perusahaan akan ambil expat. Jadi Malaysia sedang di titik $1 billion turnover. Jadi pertanyaannya, investor Indonesia siap ambil peluang ini tidak? Nah, itu ya tadi MSCI ya. Jadi kalau pelabur asing mau melabur ke suatu negara, dia tengok dulu datanya ya negara ini daripada MSCI. Nah, gitulah simpelnya ya. Nah, tapi itu tadi Indonesia sangat berdepan disebabkan dalam beberapa minggu kebelakangan ini nanti akan ada review daripada MSCI ini. Kita tengok nanti ya Indonesia ini boleh atau tidak ya. Kalau tidak, reviewnya tak bagus ataupun negatif tadi katanya ya, pelabur asing akan keluar daripada Indonesia, dan yang mau melabur, yang berinvestasi ke negara kita pun akan ragu-ragu ya. Nah, padahal negara ini kita ini besar ya, tapi kenapa pelabur itu ragu-ragu? Dan banyak sebabnya yang dia tengok ya. Ya sistem yang tak beraturan, ya korupsi, kebijakan yang bertukar-tukar, pungli ya, itu pun besar juga ya impactnya dan sebagainya. Jadi ekonomi Indonesia akan merosot nanti ya, dan pelabur lari dan kita akan mengalami kerugian ya. Ruginya bukan hanya kepada negara, dan rakyat juga akan berdampak kerugiannya ya. Oke teman-teman, so ya
Itu tadi videonya, kita tonton lagi ya. Malaysia dan Indonesia dan antara Southeast Asia ni melalui masalah yang sama. Lebih kurang maknanya masalah di Selat Hormuz tu semua orang affected. Betul. Tapi kenapa Indonesia seems to be affected more than Malaysia for example? Saya tak adalah kaji Indonesia secara detail, tapi Indonesia ni pun sebenarnya kalau kita tengok dari segi status sebagai pengeluar minyak ni, dia katakan defisit maksudnya net oil importer. Dia net oil importer. Kita masih lagi secara umum kita dipanggil apa tu net energy exporter, especially on gas. Kita dalam keadaan tu boleh katakan secara perbandingan we are in a better position lah. Lepas tu mungkin ringgit tidaklah seteruk seperti yang berlaku di Indonesia. Dan Indonesia juga dia ada isu-isu berkenaan dengan politik. Maksudnya tahun lepas dia punya Kementerian Kewangan dia, Menteri Kewangan dia dah resign dan sebagainya. Ibu Sri Mulyani, satu figura yang agak penting, former World Bank punya staff dan sebagainya, resign. Lepas tu lah ada kaitan dengan pemerintahan Prabowo dan sebagainya. Ada elemen-elemen politik dan kebimbangan financial markets punya concern terhadap tata kelola di ekonomi Indonesia tu juga itu memainkan peranan lah. Kenapa rupiah behave in such a way lah. Apa yang boleh membuatkan satu currency turun atau naik doktor? Turun naik macam-macam faktor ekonomi, sentimen, tapi yang paling utama saya boleh katakan dasar ekonomi. Mungkin contoh yang paling terbaik boleh diberi contoh adalah di UK tahun 2022, Perdana Menteri Liz Truss, dia menjadi Perdana Menteri tak sampai 2 bulan rasanya, disebabkan dasarnya tu begitu populis. Tak salah saya dia nak cut tax ke macam tu, tapi rancangannya itu tidak kredibel. Jadi kesannya apa jadi, pound sterling jatuh, bond yield shot up to the roof, akhirnya dia mengambil keputusan untuk resign. Jadi maksudnya soalan Faiz tadi, apa yang mempengaruhi turun naik apa ni currencies, ada banyak, tapi dasar ekonomi tu, dia cakap pasal dasar ekonomi, mahu tak mahu dia ada kaitan jugalah dengan politik. Baca berita 2 hari lalu, pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju yang standarnya di atas 15.000. 13.000. Indonesia hari ini 4.500. Jauh ya pendapatan per kapitanya. Jadi terlihat bahwa persaingan antara teman-teman di sini dan teman-teman di Kuala Lumpur itu jauh sekali. Kenapa begitu? Karena intervensi kebijakan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hari ini, setiap malam, ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Kebanyakan pasti ada perempuan, mak-mak. Yang berbohong, kalau ditanya, udah makan bu? Udah. Padahal dia nahan lapar, karena dia ingin tunggu suaminya makan duluan. Anak-anaknya makan duluan. Kalau kita lihat balik, apabila orang dah kenal kita, bahawa kita mempunyai pencapaian ekonomi yang baik, biasanya dia kena ada kayu ukur lah kan. Jadi antara kayu ukurnya adalah laporan tadi itu salah satu sebagai kayu ukur dia. Jadi dengan kayu ukur yang ada tersebut, kepercayaan ada, pelaburan akan datang dan sebagainya. Jadi rakyat akan dapat peluang pekerjaan yang ditawarkan oleh pelabur-pelabur tadi. Jadi dengan cara tak langsung, pelabur-pelabur ni pun adalah ketetapan. Tak adalah dia masuk melabur ikut suka hati dia. Jadi memang pihak kerajaan ada letakkan syarat-syarat tertentu, gaji minima ke yang sepatutnya, setimpal yang diberikan. Dan selain daripada kita tengok di situ juga, ada peluang-peluang lain ya yang ada. Contoh selain daripada kita cerita tadi tentang kewangan Islam tu sendiri, kita juga bergerak ke arah teknologi digital. Ya, yang mana saya percaya ramai daripada kita rakyat Malaysia pun dah tahu bahawa kita banyak kerajaan mempromosikan tentang kita punya simpanan data ya, ataupun kita ada tempat yang mana kita tawarkan untuk mereka buka tempat-tempat penyimpanan data yang mana digunakan secara global yang menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain daripada itu, kita tengok dalam penggunaan AI itu sendiri, blockchain, tokenization, semua ni adalah peluang baru yang timbul. Ya, kalau kita tengok sini, kerajaan juga bagi dana. Kalau kita lihat dana yang mana kerajaan sediakan lebih kurang 15 bilion untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk membantu peniaga-peniaga tempatan.
Pak Pengki, jadi Google memutuskan untuk investasi di Malaysia dibandingkan Indonesia nih Pak. Salah satunya faktor banyaknya potongan kalau misalnya mereka ya investasi di Indonesia. Menurut Pak Pengki gimana nih? Benar, negara kita tuh udah banyak kalah dari negara tetangga di sekitar. Semua dunia tuh sedang tertuju terbanyak tuh sebenarnya ke Cina, ke Vietnam, ke India. Tapi kalau untuk yang kelas-kelas agak berteknologi tinggi seperti Google, mereka pasti tentu akan pilih ke Malaysia. Karena kalau yang tadi di India, Vietnam itu khusus untuk barang-barang yang teknologinya rendah lah, anggaplah gitu. Karena menurut saya, negara kita ini sering bisa merubah peraturan tegas dan kadang-kadang peraturan itu masih belum diuji dan dikaji, tapi main lempar sembarangan di masyarakat. Sehingga terjadilah kerugian bagi masyarakat dan segera dirubahlah peraturan itu. Jadi aneh gitu, kok peraturan pemerintah kok baru sebentar keluar langsung direvisi gitu. Jadi kan akibatnya investor dari negara lain takut masuk ke Indonesia. Ditambah lagi setiap presiden udah habis masa waktunya 10 tahun ya, ketika 2 periode, seringkali itu jatuh ke oposisi sehingga nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi artinya dimanapun kita hidup, kita berbuatlah yang terbaik buat negara kita. Percayalah bahwa negara ini nggak akan bisa jadi baik kalau rakyatnya kita mulai suatu hari nanti kita bisa dapetin negara Indonesia yang makmur, sejahtera, bahagia, dan Indonesia emas. Oh, mesti ada nanti yang netizen katakan, itu kami rakyat gak mau tahu ya, itu biar urusan negara. Hei, bukan urusan negara juga ini ya, rakyat juga toh yang kena juga akhirnya. Nah, kalaupun misalnya ya pelabur masuk ya, yang diuntungkan sebenarnya bukan hanya negara saja melainkan rakyat juga. Kalau pelabur masuk ke negara, mana-mana negara pun ya diuntungkan rakyatnya, yaitu pekerjaan ya, pekerjaan lebih banyak, peluang pekerjaan yang didapatkan oleh rakyat negara tersebut itu lebih banyak ya. Nah, itulah ya, apalagi di negara kita yang banyak pengangguran di sana kan. Kalau pelabur masuk, misalnya dia buka satu perusahaan, mesti diorang ambil juga orang-orang lokal kan. Secara otomatis ya orang-orang yang penganggur itu boleh bekerja. Nah, jadi kalau mereka itu lari, pelabur asing ini lari, tak percaya dengan negara kita ya, makin banyaklah pengangguran di negara Indonesia sana kan. Nah, gitu. Bedanya tadi katanya kalau di Malaysia itu banyak kepercayaan ditarik karena ekonominya mereka tengok itu stabil ya. Kita tengok juga performa mata uang ringgit itu pun antara salah satu yang terbaik dekat Asia Tenggara ini ya. Nah, itu pun mereka tengok juga. Jadi kita pun kalau ditengok ekonomi suatu negara itu stabil, kita pun makin percaya ya di sana itu untuk melabur. Gitu. Dan ya otomatis kalau di Malaysia ini pekerja-pekerja yang profesional pun banyak juga yang diambil daripada orang Malaysia. Nah, gitu. Jadi samalah untung, rakyat pun untung, negara pun untung ya. Oke, so negara untung nanti hasilnya kepada rakyat juga. Tapi ini berlaku kalau di Malaysia lah ya. Tapi kalau di Indonesia, kalau negara untung, rakyat tak untung. Disebabkan apa? Ya, itulah korupsi ya. Masuk keuntungan itu bukan kepada rakyat, tapi ke kantong pribadi pejabat-pejabat. Oke teman-teman, nah itu tadi ya. Tapi sekarang Indonesia saya tengok ya, dah mulai lagi stabil lagi. Bukan stabil lah, dah mulai lagi naik juga nilai rupiah. Tapi kita tak tahu bertahan berapa lama ya. Mulai sikit-sikit saya tengok ada penaikan lah ya. Oke teman-teman, so ya sayang sekali lah kalau Indonesia tak boleh tarik pelabur disebabkan di negara kita itu banyak sumber yang boleh diambil ya.
Contohnya kekayaan alam yang sudah ada di negara kita kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, sayang sekali sebenarnya kan. Yang tak dimiliki negara lain kita miliki, tapi kita tak tahu cara mengelolanya dengan baik. Ya, akibatnya kerugian itu kita tanggung juga ya. Oke teman-teman ya. Sebenarnya ini memang sangat bergantung kepada pemimpin yang memimpin suatu negara ya. Entahlah di zaman pemerintahan sekarang ini bagaimana, ramai juga ya orang tak percaya. Berbanding itu hari kalau Jokowi agak oke sedikit, tapi tak tahulah pemerintahan sekarang ini ya, entahlah ya, tak tahu kita, tapi banyak kebijakan yang dibuat ya. Tapi kalau hanya berkata-kata ataupun omon-omon saja ya, nihil juga hasilnya. Yang terbukti yang baru kita apresiasi ya. Tapi ya kita serahkanlah nanti kepada pemerintah macam mana ke depannya. Oke teman-teman, so segini aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. See you, bye-bye. Thanks for watching. If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.